Bakar setelah menjadi imam, Abu Bakar at-Tursaf, beliau takbiratul ihram. Sahabat pun takbiratul ihram mengikut Abu Bakar. Salat jamaah dimulai. Rasul kemudian datang sehingga dari arah belakang jalan ke depan. Dan beliau berjalan di antara saf-saf, di tengah saf tadi dipisahkan oleh Nabi. Rasul lewat di antara sahabat maju ke depan. Para sahabat kemudian mereka menepuk punggung tangan mereka untuk mengisyaratkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar Rasul datang. Karena kan nggak mungkin mereka bicara, Abu Bakar Rasul datang, mundur, nggak bisa begitu. Maka isyarat. Begitu orang makin sering menepuk tangan, Abu Bakar baru menoleh. Rasul kemudian mengisyaratkan Abu Bakar. Jadi Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, saya ngarahkan Abu Bakar, lanjutnya sholat, tak usah pindah, terus jadi imam, selesaikan sholat. Abu Bakar ngangkat tangan, enggak, bahasa kita menolak, enggak. Abu Bakar menggerakkan tangannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang saat Sayyidina Abu Bakar sedang menjadi imam, maka gerakan Abu Bakar itu tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qal, dengan sanad kita yang tersambung kepada Imam Bukhari, kata beliau, babu raf'il aidi fi sholati li amrin yanzilu bihi. Bab yang menjelaskan tentang orang yang mengangkat tangannya di dalam sholat karena ada hal yang terjadi dan diisyarat dengan tangan. Kita sedang sedekap atau kita sedang baca ayat, tiba-tiba kita angkat tangan, atau dengan cara yang lain tapi tangan diangkat sehingga tangan ini memberi isyarat terhadap satu kejadian. Bagaimana dalam sholat? Apakah itu boleh atau tidak? Dan kalau tidak boleh, apakah membatalkan sholat atau tidak? Maka kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Wabihi qala haddatsana Qutaibah, kata Imam Bukhari, beliau mendapatkan hadis dari gurunya Imam Qutaibah. Qala haddatsana Abdul Aziz an Abi Hazim, beliau mendapatkan hadis dari gurunya Abdul Aziz bin Abi Hazim an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang berasal dari jalur sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Qala, kata beliau, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna bani Amr ibn Auf kana bainahum syai'un fa kharaja yuslihu bainahum fi unasin min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau informasi terkait Bani Amr bin Auf di Kuba. Apa yang terjadi? Informasi dari Bani Amr ini, mereka ini terjadi cekcok, ada selisih, ada ribut-ribut di tengah mereka. Fa kharaja yuslihu bainahum, Rasul kemudian berangkat dari rumah beliau menuju Bani Amr bin Auf. Untuk apa? Yuslih, untuk mengupayakan islah agar mereka ini damai, sehingga masyarakat tidak lagi bertengkar sesama mereka. Fi unasin min ashabi, saat itu Rasul berangkat dengan beberapa orang sahabatnya. Fahubisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul tertahan di situ. Artinya karena hal-hal yang perlu diselesaikan, Rasul yang tadi targetnya sebentar sehingga waktu sholat sudah sampai lagi di Masjid Nabawi, tapi tak bisa segera, tertahan di situ. Wahanatis sholatu, sementara waktu sholat sudah masuk. Ya ibarat kita, tadinya kita dekat-dekat An-Nur nih,
lalu diajak kawan, kita ke Gajah Mada, ada masalah sedikit, datang ke sana. Pikiran kita karena Gajah Mada ini dekat, lalu bisa segera balik sebelum zuhur sudah sampai. Rupanya masuk waktu sholat pun juga balik. Rasul tertahan di situ di Bani Amr bin Auf di Kuba. Faja'a Bilalun ila Abi Bakr. Lalu sahabat Bilal datang kepada Abu Bakar. Kata Bilal, gimana nih? Ini waktu sholat dah masuk, Rasul nggak ada. Apa kita azan saja atau kita tunggu Rasul datang? Faqala ya Abu Bakr, kata Bilal, hei Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis. Abu Bakar, Rasul ini tertahan, tidak bisa segera balik nih. Beliau masih di tempat kejadian, belum bisa pulang sekarang. Wa qad hanatis shalah, sementara waktu salat sudah masuk. Fahallaka anta umman nas, apakah kamu mau Abu Bakar kamu jadi imam? Kita sholat, kamu jadi imam. Kita sholat tanpa Rasul. Qala na'am in syi'ta. Kata Abu Bakar, tentu saja saya mau kalau kamu berkenan. Fa'aqama Bilalun as-salah wa taqaddama Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fakabbara lin-nas. Lalu azan Abu Bakar, azan Bilal. Setelah azan iqamah, begitu iqamah maju Abu Bakar. Setelah menjadi imam Abu Bakar at-Tarsaf, beliau takbiratul ihram. Sahabat pun takbiratul ihram mengikut Abu Bakar. Salat jamaah dimulai. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf yashukkuha syaqqa. Rasul kemudian datang sehingga dari arah belakang jalan ke depan, dan beliau berjalan di antara saf-saf. Di tengah saf tadi dipisahkan oleh Nabi, Rasul lewat di antara sahabat maju ke depan hatta qama fi saf, sehingga Rasul berdiri di saf yang depan. Fa akhadha an-nasu fi at-tasbih. Para sahabat kemudian mereka menepuk punggung tangan mereka untuk mengisyaratkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar Rasul datang. Karena kan nggak mungkin mereka bicara, Abu Bakar Rasul datang, mundur, nggak bisa begitu. Maka isyarat. Qala Sahal, kata Sahal, tasbih itu buat tasbih. Tasbih itu memukul punggung tangan, menepuk punggung tangan. Qala wa kana Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu fi salati. Waktu itu Abu Bakar tak menoleh, merasa tak ada terjadi sesuatu, tak ada yang perlu diperhatikan, tak perlu menengok ke kiri kanan, pokoknya fokus ya, khusyuk ya, sholat. Sahabat di belakang kesal juga, ini gimana nih, Rasul ada, Abu Bakar tetap gak jadi imam, dikasih tanda gak ngerti. Maka mereka tetap memukul tangan mereka. Falamma aktsara an-nas iltafata, begitu orang makin sering nepuk tangan, Abu Bakar baru menoleh. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya kaget Abu Bakar nampak ada Rasul. Ada Rasul nih. Fa'asyara ilaihi ya'muruhu ayyusalli. Rasul kemudian mengisyaratkan Abu Bakar, tetap sholat, lanjut, tak usah mundur. Jadi Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, saya arahkan Abu Bakar, lanjut sholat, tak usah pindah, terus jadi imam, selesaikan sholat. Farafa Abu Bakar yadahu, Abu Bakar ngangkat tangan. Enggak, bahasa kita menolak, enggak. Fahamidallah thumma raja'al qahqara wara'a. Lalu Abu Bakar memuji Allah, karena alhamdulillah saya tadi cuma imam pengganti, imam asli dah datang. Bersyukur enggak saya lagi sekarang jadi imam. Maka beliau segera mundur ke belakang. Hatta qama fi shaf, sehingga Abu Bakar bergabung dengan shaf yang di belakang. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla lin-nas. Akhirnya Rasul maju, Rasul jadi imam. Salat dilanjutkan dengan Rasul sebagai imam.
Falamma faragha aqbala 'ala an-nas. Selesai salat, Rasul menghadap kepada semua sahabat dari posisi imam tadi. Faqala, kata Rasul, ya ayuhan nas, para sahabat, manusia, orang-orang yang di belakang, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadhtum bit tasbih. Kenapa kalian ketika teringat sesuatu atau ingin mengingatkan sesuatu dalam salat, kalian nepuk punggung tangan kalian? Innamat tasbih lin nisa, menepuk punggung tangan itu adalah cara perempuan mengingatkan imam kalau terjadi sesuatu dalam salat. Man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Mestinya kalau Anda dalam salat itu kamu ingin mengingatkan imam, terjadi sesuatu lalu ingin diingatkan, bacalah subhanallah. Jadi seakan Rasul mengajarkan kalau perempuan mengingatkan imam, dia tepuk punggung tangan dengan tangan satu lagi. Tapi kalau laki-laki mengingatkan imam, bacalah subhanallah. Summa tafata ila Abi Bakar. Kemudian Rasul nengok kepada Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakar. Rasul tanya, Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya lin-nas hina asyartu ilaik? Abu Bakar, kenapa kamu enggak tetapnya sholat saat aku mengisyaratkan? Situ aja, terus saja, enggak usah mundur, enggak usah pindah. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, maka yanbaghi libni Abi Quhafah ay yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana pula mungkin Rasul Abu Bakar akan sholat menjadi imam saat itu ada Rasul. Ibnu Abi Quhafah inilah nama asli Abu Bakar. Jadi Ibnu Abi Quhafah nama Abu Bakar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar sebagai seorang sahabat dengan sahabat yang lain, begitu masuk waktu sholat tak ingin sholat juga ditunda-tunda, sehingga nggak ada Rasul, mereka mau sholat segera. Poin yang kedua dari hadis ini, Rasul ketika dikadukan masalah sosial masyarakat, ada sahabat yang cekcok, ada sahabat yang perlu didamaikan, beliau merespon cepat sehingga Rasul turun ke lapangan. Maka jangan bayangkan Rasul itu beliau hanya sibuk dengan perkara masjid, sibuk dengan perkara haji dan umroh, zakat haji, zakat kemudian puasa. Nah, Rasul diurusnya segala urusan umat, sehingga kalau ada suami istri bertengkar perlu Rasul menyelesaikan, Rasul turun. Kalau ada umat bertengkar, Rasul perlu turun, Rasul turun. Apapun kejadian yang dikadukan ke Rasul, butuh untuk solusi, butuh penyelesaian, Rasul turun. Poin yang ketiga, ketika para sahabat terjadi sesuatu, mereka contoh seperti jadi Rasul tadi tertahan, tidak bisa segera bergabung. Yang tinggal itu mereka musyawarah, tidak mentang-mentang Abu Bakar dekat dengan Rasul, Bilal biasanya muazin, ambil keputusan aja. Tidak, mereka musyawarah. Gimana nih Abu Bakar? Rasul nggak ada, kita sholat aja dulu. Itu musyawarah. Karena apa saja masalah kalau kita musyawarahkan biasanya hasilnya lebih baik. Sebab berpikir satu orang jauh lebih baik dibanding berpikir banyak orang. Dan musyawarah itu berpikir banyak orang, menggabungkan pemikiran banyak orang. Oleh karena itu Rasul dengan sahabat sering musyawarah, sahabat dengan sahabat sering musyawarah. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Orang kalau mau bermusyawarah itu nggak akan rugi, dan orang kalau mau istikharah, salat istikharah, nggak akan nyesal dengan keputusan yang dia ambil. Oleh karena itu banyak-banyak bermusyawarah dalam apa saja. Dalam taklim sebutkan an-nasu salas, orang itu ada 3 kelompok. Rajul, nisfu rajul, la rajul. Rajul itu orang yang punya pikiran bagus tapi mau musyawarah dengan orang lain. Nisfu rajul, orang yang cerdas, pikiran cemerlang tapi nggak mau musyawarah dengan orang lain.
Yang ketiga la rajul. Ini orang-orangan, bukan orang. Sudahlah pikiran tidak bagus, tidak pula mau musyawarah dengan orang. Ini ada 3 karakter orang. Dalam taklim menjelaskan begitu. Poin yang selanjutnya, sholat ketika di masa Rasul, biasanya Rasul jadi imam. Dalam kondisi tertentu, Abu Bakar yang dipercaya oleh sahabat jadi imam. Itu sebabnya ketika pemilihan khalifah setelah meninggal Rasul, sahabat percaya membaiat Abu Bakar dengan alasan Abu Bakar ini dipercaya oleh Rasul jadi imam di dalam sholat. Rasul mempercayai Abu Bakar untuk menjadi imam kita untuk perkara akhirat. Untuk perkara dunia semestinya lebih patut Abu Bakar ini dipercaya. Kita juga begitu. Kalau kita nggak ada Rasul, Abu Bakar kita minta jadi imam. Maka dalam perkara agamanya kita percaya dengan Abu Bakar, apalagi perkara dunia. Maka Abu Bakar ketika sholat waktu itu mereka percaya dengan Abu Bakar sebagai imam mereka. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Rasul itu jadi imam padahal masbuk. Maka ada pembahasan fikih nanti bagaimana imam masbuk lalu menjadi memimpin sholat. Kalau kita kan jamaah masbuk itu lumrah. Ini imam yang masbuk. Kejadiannya dengan Rasul bersama Abu Bakar. Detailnya kita kaji dalam fikih. Kemudian tadi sudah disebutkan juga bahwa Rasul mengingatkan Abu Bakar tetap seperti Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa dalam sholat kalau kita memberikan isyarat kepada orang di luar sholat atau orang di dalam sholat dengan gerakan badan kita tak membatalkan sholat kita. Selama tidak melakukan banyak kegiatan perbuatan badan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih dari 2 kali berturut-turut perbuatan badan kita yang besar bisa membatalkan sholat. Jadi sekedar angkat tangan tak batalkan sholat. Yang selanjutnya, bagi laki-laki kalau ada imam salah atau terjadi sesuatu dalam sholat yang mesti diingatkan, itu sampaikan dengan subhanallah. Kalau perempuan dengan menepuk punggung tangan. Poin selanjutnya, sahabat Abu Bakar itu merasa sangat malu sekali, merasa diri tak pantas untuk menempati posisi Rasul ketika Rasul ada. Tawaduk sahabatnya. Padahal oleh Rasul dalam kesempatan situ jelas, Abu Bakar merasa tidak pantas. Jadi begitu mulianya para sahabat punya sikap rendah hati, merasa diri itu tak pantas saja terhadap sesuatu yang padahal oleh Rasul, oleh sahabat dipercayakan. Mereka bukan orang yang tipe mudah membusungkan dada. Kalau kita kan saya aja lah, saya paling pantas. Itu tuh posisi saya, itu saya banget itu. Gitu. Kita sering begitu. Tapi kalau sahabat enggak, sudah patut, sudah berhak, sudah semestinya merasa tetap tidak semestinya saya, karena rendah hati. Ini bukan minder, tapi rendah hati, menunjukkan bahwa beliau itu tak patut membusungkan dada, memunculkan diri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana jika ada gerakan yang itu bukan bagian dari gerakan sholat terjadi di dalam sholat? Maka bab yang tadi dibacakan oleh Ustaz Al-Naf terkait dengan raf'ul aidi fi sholat li amrin yanzilu bi. Orang ketika sholat menggerakkan tangan karena ada sebab. Yang gerakan tangan itu bukan bagian dari gerakan sholat. Sebagaimana Abu Bakar menggerakkan tangannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang saat Sayyidina Abu Bakar sedang menjadi imam, maka gerakan Abu Bakar itu tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Gerakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Seperti hadis yang tadi dibaca oleh Ustaz Al-Naf, farafa'a Abu Bakar yadahu fahamidallah summa raja'al bahwari. Abu Bakar mengangkat tangannya lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mundur dari posisi beliau menjadi imam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati posisi imam. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa hadza mawdi'ut tarjamah wa yu'khadh minhu anna raf'al yadayn lid-du'a wa nahwihi fi shalah la yuqiruha walau kanat fi ghairi mawdi'ir raf'i. Kalaulah seandainya mengangkat tangan untuk berdoa dan semisalnya,
di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, meskipun dalam mengangkat tangan itu, mengangkat tangan itu bukan di tempat yang seyogyanya mengangkat tangan. Kan ada mengangkat tangan itu memang yang dianjurkan, diantaranya mengangkat tangan ketika doa qunut. Jadi ketika Allahumma hdina fi man hadait, itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, tapi kemudian juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat amin. Jadi ketika imam berdoa, lalu kemudian kita mengangkat tangan dan kita juga dianjurkan untuk mengucapkan amin. Tapi ini bukan bagian di dalam sholat yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar melakukannya? Karena ada satu sebab, dan itu tidak termasuk bagian yang membatalkan sholat. Tapi ada gerakan di dalam sholat itu yang kemudian tidak diperkenankan. Ini pada bab berikutnya, babul hasri fis sholat, bab meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Jadi meletakkan tangan di pinggang ketika sholat, ini mohon maaf gambarannya seperti orang yang meletakkan kedua tangannya sebelah kanan dan sebelah kiri di pinggang. Itu gerakan apa namanya? Ya, gini. Apa namanya? Kalau kata orang Melayu engke ini bahasa lainnya apa ya? Ya pokoknya gitulah. Jadi ketika orang sholat seharusnya setelah mengangkat tangan diletakkan di sini, tapi dia begini. Nah ini di bab yang ke-17. Wabihi ilahi qol haddatsana Abu Nu'man, bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Abu Nu'man, haddatsana Hamad, bercerita kepada kami Hamad, an Ayyuba dari Ayyub, an Muhammadin dari Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qal Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, nuhiya anil hasri fis shalah, dilarang untuk kemudian meletakkan tangan di pinggang ketika melaksanakan sholat. Waqala Hisham wa Abu Bilal, dan berkata Hisham dan Abu Bilal, an Ibnu Sirin dari Ibnu Sirin, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti larangan yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar ketika sholat tidak meletakkan kedua tangan di pinggang. Lalu kemudian hadis berikutnya, wabihi ilaihi qol haddatsana Abdur bin Ali, bercerita kepada kami Amr bin Ali, haddatsana Yahya, bercerita kepada kami Yahya, haddatsana Hisham, bercerita kepada kami Hisham, haddatsana Muhammad, bercerita kepada kami Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, nuhiya ayyusalliyar rajula muhtasira, nuhiya dilarang ayyusalliya untuk melaksanakan sholat seseorang dengan keadaan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Berarti pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri. Itu diantara perbuatan, meskipun itu bukan perbuatan sholat, tapi perbuatan yang dilarang. Ada perbuatan yang kemudian diakomodir. Rasulullah ketika melihat, Rasulullah SAW tidak melarang. Tapi ada perbuatan memang yang tidak diperkenankan. Di antara yang tidak diperkenankan itu adalah ketika sholat meletakkan kedua tangannya di pinggang. Bahkan dalam kutipan Imam Ibnu Hajar, kenapa itu dilarang? Lianna iblis ahbata muhtasiran, karena iblis ketika muhtasiran, ketika iblis diturunkan ke muka bumi itu dengan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Berarti kalau orang sholat dengan keadaan meletakkan kedua tangannya di pinggang, dia mencontoh iblis ketika iblis itu diturunkan ke dunia. Nah, makanya itu sebagai bagian dari hal yang kemudian dilarang. Jadi ada gerakan yang itu bukan bagian gerakan sholat, tapi kemudian tidak diperkenankan. Maka ada bagian dari gerakan yang bukan gerakan sholat yang diperkenankan, seperti tadi mengangkat tangan, seperti kemudian mundur dari posisi imam yang sudah tadi dibacakan oleh Ustaz Al-Naf, atau kemudian dengan menepukkan tangan ke punggung yang sebetulnya itu gerakan perempuan, tapi dilakukan oleh laki-laki, juga bukan merupakan bagian dari hal yang kemudian membatalkan sholat. Jadi tidak semua gerakan badan di luar gerakan sholat yang membatalkan sholat. Ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak. Ada yang boleh tapi tak membatalkan sholat, ada yang tak boleh dan tidak membatalkan sholat. Banyak pembagiannya. Oleh karena itu ketika sholat kita upayakan badan ini khusyuk. Mana khusyuk? Dia tak bergerak, tidak melakukan gerakan apapun kecuali gerakan-gerakan yang sepatutnya dalam sholat.
sebagaimana pikiran kita juga khusyuk, tidak berpikir kemana-mana, termasuk hati kita dan bacaan kita juga khusyuk. Mana bacaan khusyuk? Bacaan kita tak membaca kecuali yang diperkenankan dibaca dalam sholat. Jadi bacaan khusyuk, gerakan badan khusyuk, kemudian hati juga khusyuk. Baik, saya kira kita lanjut baca hadis berikut. Baru yufakkir rajulu syai'a fi shalah. Bagaimana kalau ada orang dalam salat itu terpikir sesuatu di luar salat. Ya macam kita lah salat. Kalau lagi salat itu terpikir, tadi sendal taruh pintu sebelah kanan apa kiri gitu. Bagian utara masjid apa selatan masjid. Nanti setelah salat kalau makan siang belanjanya di Teragung atau di mana gitu. Jadi dah terpikir dalam sholat itu macam-macam. Pokoknya semuanya dipikirkan dalam sholat itu, kecuali sholatnya tidak dipikirkan itu, semuanya dipikirkan. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini menariknya kejadian Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, inni la ujahizu jaishi wa ana fi shalah. Saya itu sudah merancang persiapan pasukan perang saya. Waktu itu saya sedang sholat. Artinya dalam sholat itu sudah kepikiran beliau gimana mempersiapkan pasukan untuk berangkat perang, siapa panglimanya, bagaimana strateginya, itu dalam sholat terpikir oleh beliau. Maka dalam sholat kita ini mungkin saja terjadi seperti Sayyidina Umar, ada yang terpikir sekilas lalu tidak kita perturutkan, ada yang terpikir lalu diperturutkan, sehingga dalam sholat itu habis untuk berpikirnya selain sholat gitu. Sayyidina Umar beliau terpikir, terlintas sekilas tapi tak diperturutkan. Nggak itu aja beliau pikirkan panjang sholat gitu. Kemudian hadis ini tak membahas tentang Sayyidina Umar saja atau seseorang yang disebut dalam hadis saja, tapi semua orang dalam sholat masuk dalam pembahasan hadis ini. Dan bisa dikatakan tak ada orang yang lepas dari hal ini. Mungkin semua kita ini kalau sudah sholat itu ada yang terpikir gitu. Tak ada yang selamat dari masalah ini. Kemudian itu pula menjadi pintu masuk bagi syaitan untuk menggoda orang dalam sholat. Ada orang berpikir perkara akhirat, ada perkara dunia, ada yang kedua-duanya, sehingga ada yang manfaat dipikirkan, ada yang tidak. Lalu perkataan Sayyidina Umar tadi menunjukkan bahwa muncul pikiran sejenak pada pikiran Sayyidina Umar, tapi tidak berkepanjangan. Hanya sejenak setelah selesai berpikir atau sudah terlintas sekilas, Sayyidina Umar kemudian dia tidak meneruskan atau memperturutkan berpikir yang terjadi tadi. Kemudian dalam sebagai redaksi kata Sayyidina Umar, inni la ahsibu jizyatal bahraini wa ana bisalah. Saya itu pernah menghitung jizyah orang Bahrain itu saya sedang sholat. Jadi Sayyidina Umar itu terpikir ya, jizyah orang Bahrain berapa mesti kita tagih dan kemana kita tagih, kemudian untuk apa gunanya. Sehingga Sayyidina Umar itu pernah dalam sebagian ceritakan beliau sholat maghrib falam yaqra, tak membaca Fatihah, sehingga setelah takbiratul ihram itu cepat beliau rukuk. Sahabat bilang, ini Umar gak baca apa-apa nih, kok cepat betul beliau rukuk. Falamma sarafa qalu ya Amirul Mukminin innaka lam taqra. Begitu selesai salat, sahabat negur, Umar, ini engkau tadi waktu salat gak baca Fatihah kayaknya. Faqala inni hadastu nafsi wa ana bis-salah bi'irin jahaztuha minal Madinah hatta dakhaltu Syam. Kata Umar, saya waktu salat itu kepikiran tentang onta saya yang berangkat dari Madinah menuju Syam. Tsumma a'ada wa a'ada al-qira'ah. Karena diingatkan tadi, beliau sadar tak membaca, lalu oleh Umar diulanglah salat dan diulang membaca Fatihah. Jadi beliau ulang lagi salat. Falamma faragha qala la salata laysat fiha qira'ah. Kata Umar begitu selesai salat,
orang kalau tidak baca Fatihah itu nggak sah sholat dia. Jadi Sayyidina Umar mengulang sholat tadi bukan karena pikirannya yang terlintas sesuatu dalam sholat, bukan karena mikir sesuatu. Beliau mengulang sholat karena rukun sholat nggak dikerjakan, yaitu baca Fatihah. Jadi kalau kita terpikir sesuatu dalam sholat itu nggak membatalkan sholat kita. Yang membatalkan bila rukun tak dikerjakan. Oleh karena itu, ketika sholat jangan sampai kita lalai dari mengerjakan rukun, syarat, dan apa saja yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Adapun hadir pikiran sejenak, pikiran kita kemana-mana terlintas sesuatu sejenak dalam pikiran kita, tak menjadi pembatal sholat kita. Itulah yang terjadi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seakan Imam Bukhari berdalil bahwa orang kalau tidak pikirannya itu tak sepanjang sholat, tak pikirannya berubah betul terhadap mengurus masalah tertentu saja lagi, itu tak membatalkan sholat. Kalau sekadar terpikir sejenak itu tak membatalkan sholat. Sama halnya dengan kejadian Sayyidina Umar bin Khattab. Kita baca hadisnya. Wabihi liqad حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال. Imam Bukhari mendengar dari gurunya Ishaq bin Mansur, beliau dari gurunya Rawh, gurunya dari Umar yang bernama Ibnu Sa'id, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari sahabat Uqbah bin Haris radhiyallahu taala anhu. Qal, kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi al-'asr." Saya salat bersama Nabi salat Asar. Falamma sallama qama sari'a. Begitu selesai salam, Nabi cepat berdiri. Dakhala ala ba'd nisa'ihi thumma kharaj. Beliau masuk ke rumah sebagian istri-istri beliau, kemudian cepat lagi keluar. Artinya selesai salat, seperti imam kita ada kamar di sini, beliau masuk ke kamarnya, setelah masuk kamar cepat balik lagi. Ya kan? Selesai sholat biasanya kita duduk, kita berzikir, kita berdoa, istighfar. Ini tidak, cepat buru-buru masuk ke kamar. Dari kamar cepat lagi keluar. Wa ra'a ma fi wujuhil qaum min ta'ajjubihim li sur'atihi. Dan Rasul perhatikan ini sahabat kayaknya kaget nih. Kagetnya karena Rasul kok cepat sekali sholat. Biasanya kita sholat dengan Rasulnya agak lama, agak panjang. Ini agak cepat betul, sehingga sahabat kaget. Dan Rasul membaca itu. Nampaknya para sahabat kaget nih, gitu Rasul. Faqala, lalu Rasul menjelaskan, karena orang penasaran kalau tak dijawab nanti bisa panjang pikirnya, bisa suuzon, buruk sangka. Zakartu wa ana fi shalah tibran indana fakaritu ayyumsiya. Saya waktu sholat itu teringat-ingat ada pecahan emas yang tersimpan di kami. Yang emas itu mestinya bagian daripada harta rampasan perang, patutnya dibagi, tapi masih terbawa oleh saya, belum saya bagikan. Fakaritu ayyumsiya ayyabit. Saya khawatir ini bermalam di rumah kami, sehingga mestinya diserahkan sekarang, belum juga diserahkan, besok baru serahkan ke orangnya. Ayyabit ayyabit indana. Khawatir bermalam bersama kami yang semestinya sekarang diserahkan. Fa'amartu biqismatihi. Lalu aku suruh keluarga aku untuk segera bagikanlah yang semestinya dibagikan kepada orang yang berhak. Hadis ini seakan menunjukkan kepada kita bahwa Rasul ketika sholat pernah juga terlintas dalam pikiran beliau sesuatu di luar sholat. Sayyidina Umar juga begitu, sehingga tak membatalkan sholat. Lalu kenapa Sayyidina Umar sampai mengulang sholat? Bukan karena terlintas dalam pikirannya sesuatu, tapi mengulang sholat Sayyidina Umar disebabkan beliau tak melakukan rukun sholat. Beliau tak baca Fatihah. Dari mana dapat kita bahwa beliau tak baca Fatihah? Sahabat mengingatkan, engkau tak baca Fatihah tadi Umar. Umar kemudian membenarkan. Selesai sholat beliau ulang lagi sholat dan beliau baca Fatihah. Jadi terlintas pikiran itu tak ada masalah. Yang masalah itu kalau dalam sholat tak mengerjakan rukun sholat atau melakukan yang membatalkan sholat. Saya baca hadis kedua. Wabihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Ja'far an al-A'raj qala Abu Hurairah
Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Yahya bin Bukair, beliau dari Laits, dari Ja'far, dari A'raj. Kata beliau, qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah cerita, Rasul bilang begini, bersabda begini, idza udhina bis salah adbara syaitan lahu durat. Kalau sudah dikumandangkan azan untuk sholat, kita mau maghrib azan, ketika azan itu syaitan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentutnya. Lahu durat itu terkentut-kentutnya ya, macam kita lah ketika lari itu, kalau punya motor kemudian knalpotnya dipotong, itu bunyi keras, jadi terkentut-kentut dia ketika lari. Hatta la yasma' at-ta'zin, sehingga tak dengar dia bacaan azan tadi. Fa idza sakata al-mu'adzin aqbal, kalau muazin itu sudah diam, dia balik lagi syaitan tadi, tak pergi melipir, dia balik lagi dia. Fa idza thuwiba adbar, kalau apa namanya kita akan iqamah, dia pergi lagi. Fa idza sakata aqbal, selesai iqamah dia balik lagi ke kita. Fala yazalu bil mar'i yaqulu law udhkur ma lam yakun yadhkur, sehingga ketika kita sholat itu dia pikiran kita itu diganggu, dia coba ingat-ingat yang saat tadi belum teringat gitu. Jadi memang dipancing-pancingnya kita supaya kita tuh berpikir hal-hal yang tidak semestinya dipikirkan dalam sholat kita. Hatta la yadri kam shalla, sehingga orang yang sholat tuh nggak sadar lagi, ini sudah 2 rakaat apa 3, ini baru 1 rakaat apa 2, ini sudah 4 apa 3, sehingga jangan-jangan orang sholat subuh 6 rakaat. Kenapa? Setiap mau rakaat kedua bingung, ragu terus, sebab dimainkan syaitan pikiran dia. Qala Abu Salamah bin Abdurrahman, idza fa'ala ahadukum dzalik falyasjud sajdataini wa huwa qa'id. Kalau terjadi itu dengan kalian waktu sholat, ini 2 apa 3, ragu, sehingga ada hal-hal yang semestinya dikerjakan tak dikerjakan, di ujung sholat sujudlah 2 kali sujud saat masih duduknya untuk tasyahud akhir. Saya perlu ingatkan bahwa sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan sekali, 2 kali. Begitu kita selesai tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, kita sujud, lalu sujud bangkit lagi, sudah sujud sekali lagi, bangkit lagi, baru salam. 2 kali sujud. Kapan? Setelah tahiyat, sebelum menutup sholat dengan salam. Di dalam mazhab Maliki, sujud sahwi ini setelah salam. Dalam mazhab kita sebelum salam. Qunut di dalam mazhab kita setelah i'tidal. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku. Jadi ada beberapa teknis-teknis itu berbeda antara satu mazhab dengan yang lain. Maka dalam mazhab kita setelah tahiyat sebelum salam sujud sahwi. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, syaitan itu gak suka dengan azan, tak suka dengan zikir kepada Allah, merasa gangguan bagi dia, sehingga dia lari terbirit-birit. Yang kedua, ketika kita sholat, syaitan itu menggoda kita terus, sehingga pikiran kita itu dibawa kemana-mana, digiring kemana-mana, sehingga hal-hal yang tak perlu dipikirkan seumur hidup mungkin terpikir dalam sholat kita. Hal-hal yang tak berguna untuk kita, apalagi untuk orang lain, pokoknya tak berguna sama sekali, mungkin muncul dalam sholat. Kenapa? Dibawa, digiring, diarahkan oleh syaitan. Kemudian selanjutnya, bahwa kalau terjadi pikiran seperti itu tak membatalkan sholat, seperti 2 hadis yang sudah kita baca tadi, kejadian dengan Rasul dan kejadian dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya, bila kita dalam sholat ragu, kemudian kita tidak pasti ini jumlah rakaat berapa. Dah kalau 2 dengan 3 yang ragu, pastikan baru 2 dikerjakan. Nanti di ujung sujud sahwi. Pokoknya bila ragu 2 bilangan, 2 apa 3, 3 apa 4, ambil yang paling sedikit, jangan yang paling banyak. Ambil paling sedikit, dan tutup nanti dengan sujud sahwi 2 kali di ujung sholat.
Apa yang dibaca ketika sujud sahwi bisa dibaca tasbih ketika sujud. Bisa juga seperti diamalkan dalam mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi boleh baca zikir subhanallah ala bihamdi, boleh juga baca subhana man la yanamu wa la yashu. Itu yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa berfikir atau terlintas pikiran kita dalam sholat itu tak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kalau tinggal rukun atau tak mengerjakan hal-hal yang sangat menentukan kesahan sholat kita. Jadi sekali lagi, kalau terlintas pikiran itu biasa, tapi jangan diikuti, jangan itu terus yang dilakukan dalam sholat. Maka dalam sholat kita berusaha untuk tadabbur terhadap bacaan imam dan bacaan kita. Wallahu a'lam.